Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Ananto Asril sebagai CGP Angkatan 7 SMP Negeri 3 Sungai Bungu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru kelas 7, 8, dan 9 yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti aksi nyata modul 1/4 budaya positif yang bertemakan budaya positif di sekolah, yang nantinya akan disampaikan langsung pemateri kita, yaitu Bapak Ananto Asril SPD. Kepada Bapak Ananto kami persilakan dengan segera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir di sini dalam rangka berbagi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang kami pelajari pada modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Sungai Bungu. Jadi di sini kami diminta untuk saling berbagi. Kita nanti bukan mengajarkan bapak-bapak ibu, tapi lebih ke berbagi ilmu gitu. Jadi di sini nanti judulnya kita budaya positif. Kita langsung saja. Belum muncul ya. Itu judulnya budaya positif. Jadi di sekolah harus ada budaya positif agar sekolah kita berjalan dengan baik. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita saling berbagi dan belajar bersama untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik di sekolah yang kita cintai ini. Konsep utama modul 1.4 ini yang berjudul budaya positif. Yang satu, pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol, restitusi. Dan keenam, keyakinan kelas. Terakhir, 7, segitiga restitusi. Nanti kita ulas masing-masing. Nah, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sesuai profil Pancasila, pelajar itu sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi profil Pancasila itu ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian ada kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Berikut kita masuk ke disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, agar patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau tidak disiplin, tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau motivasinya dari dalam diri anak itu awet. Jadi kalau motivasinya dari luar diri anak
itu akan bertahan sebentar. Nanti kita ulas lagi. Ekstrinsik itu motivasi, misalnya contohnya dari orang lain, bukan dari diri dia sendiri, karena mau, karena diperintah, akhirnya tidak awet. Begitu maksudnya. Kemudian berikutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi itu ya disiplin positif. Kemudian kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia lagi. Kebutuhan dasar kita yaitu bertahan hidup. Kemudian anak-anak itu ingin kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ingin berkuasa gitu. Itu termasuk diri kita. Kemudian ingin bebas, kebebasan. Kemudian ingin menyenangkan diri atau kesenangan. Itu kebutuhan dasar kita. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kenapa ada motivasi ini? Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang tadi yang sudah kita bahas. Jadi karena takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan, itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang berikutnya, ingin mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ada juga orang yang seperti itu. Ada yang ingin mendapatkan imbalan untuk melakukan. Ada yang ingin diketahui dia disiplin demi mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar juga. Dan yang berikutnya, menghargai nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Maaf, ada salah tulis. Jadi dari 3 yang kita bahas ini, kira-kira yang mana yang paling bagus? Nomor 3. Yang ketiga, dari dalam diri. Kalau dari dalam diri, insya Allah awet. Karena dari dalam dirinya dia sudah meyakininya, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk diri dia sendiri dan orang lain. Kalau dari luar, dia akan melakukannya karena terpaksa, ada imbalan atau takut dengan kepala sekolah, dengan guru. Berikut kita bahas konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Di sini hukuman, tentang hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid merasa takut, kemudian memaksa hukuman itu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Itu hukuman. Kemudian penghargaan, keterangannya penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas karena ini dihargai saja, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Mungkin di sini kita melakukannya pakai membuat rapor, ada rankingnya. Anak merasa kalau anak yang ranking 1 sampai ranking 30 sekian, yang ranking 30 akan merasa terpukul. Kalau dulu kita merasa itu motivasi dia, cambuk bagi anak itu. Kalau dia tahu dia ranking 30, dia akan berusaha untuk menjadi ranking yang lebih baik lagi. Tapi itu salah yang selama ini kita pelajari. Saya sudah praktekkan di kelas saya tidak sebutkan rankingnya. Jadi ranking 1 pun dia tidak tahu dia ranking berapa. Cukup saya saja yang tahu. Jadi semester kemarin saya sudah praktekkan langsung. Kemudian konsekuensi, sudah kita pelajari juga. Penguatannya cuma jangka pendek karena aturan.
karena takut dengan aturan. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Kalau tidak kita pantau aturan itu, dia akan berlaku kembali. Yang sepatunya berwarna-warni setelah dihukum, sekarang dia bagus, besoknya dia baik. Kalau tidak kita pantau berkelanjutan, dia akan melakukannya kembali. Kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang terakhir nih yang menarik, restitusi. Mungkin bahasa ini saya pun juga baru mendengar setelah saya belajar ini. Restitusi apa itu? Jadi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia perbuat, itu murid merasa bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Nah, jangka panjang, jadi dia tidak melekat dalam jangka pendek. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kendalinya, kontrolnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, kira-kira yang paling mantap, yang paling baik untuk anak apa kira-kira? Restitusilah yang paling baik. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, kita masuk, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi mereka tidak merasakan penyesalan yang dalam, mereka melakukannya dengan keyakinan mereka sendiri. Menurut Geser tahun 2004, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan yang ada di dalam restitusi itu. Tawaran bukan paksaan, kita menawarkan. Kita bukan memaksa dia untuk patuh, tapi kita menawarkan dia. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri dia. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia yang salah? Kenapa? Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan fokus pada solusi, mencari jalan keluar. Perbedaannya, contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini sering kita. Untuk hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi itu juga sering, dan termasuk saya juga pernah melakukannya. Jadi guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, dan guru marah dan murid jadi takut. Itu keinginan kita dulu. Ini contoh konsekuensi lagi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, kita sering juga mempraktikkan, karena tidak membuat tugas, akhirnya dia membuat satu buah buku tugas yang kita berikan. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Siswa takut, dia melakukannya, dia mentaati peraturannya. Itu konsekuensi. Yang ada enak di guru, tidak enak di siswa. Kemudian ini yang berikutnya, restitusi. Ini yang menarik. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti keyakinan kelas akan kita bahas rinciannya. Sebelum kita masuk dan belajar, itu kita tanyakan keyakinan kita ini maunya apa. Jadi mereka punya keinginan masing-masing. Individu dia ingin, saya ingin belajarnya jangan ikut Pak. Nah, jadi nanti kita buat kalimat yang menjadi keyakinan kelas. Akhirnya mereka dengan keinginan mereka sendiri, dan mereka taat dengan keyakinan mereka sendiri. Itu maksud. Ini 5 posisi kontrol restitusi yang akan kita belajar. Penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, manajer. Itu 5 posisi kontrol. Contohnya penerapan 5 posisi kontrol. Pada kasus siswa sering terlambat. Untuk penghukum, kenapa datang terlambat? Ayo berdiri di kelas. Nah, itu dihukum. Anak disuruh berdiri di kelas, kaki diangkat 1. Itu menghukum. Kemudian untuk contoh kasus pembuat rasa bersalah, kita buat anak itu merasa menyesal. Berapa kali bapak bilang, nak, jangan terlambat, bapak kecewa sama kamu. Maaf, bapak kecewa sama kamu. Itu anak merasa menyesal karena sebelumnya diberi kepercayaan, kemudian dia melakukan kesalahan, anak jadi menyesal, akhirnya lama-lama jadi trauma dalam diri dia. Takut berbuat. Nah, berikut contoh teman sebagai teman. Nah, kalau kita guru sebagai temannya, karena saking dekatnya dengan anak, mungkin kita juga ada yang seperti itu. Ayolah, tepat waktu, buat bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Nah, itu juga salah. Berikut sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu kita sebagai pemantau. Itu sering kita lakukan. Seperti sepatu yang tadi yang salah, apa konsekuensinya dengan sepatu yang salah? Dengan warna kaos kaki yang salah, apa konsekuensinya? Terakhir, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang terbaik bagi kita sebagai seorang guru, kira-kira yang mana ya, Bapak, Ibu? Bapak, Ibu? Nomor 5. Bapak Eki? Manajer. Nah, manajer paling tepat karena bahasanya tidak menyakiti anak dan anak akan melakukannya dengan ikhlas. Ikut. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang kendaraan bermotor wajib ada spion? Itu peraturan. Kenapa kita? Karena takut mungkin ada sebagian kita yang menjawab takut ditangkap polisi. Memang ya betul. Itu karena aturan. Karena aturan lalu lintas kendaraan, semua kendaraan bermotor wajib memiliki spion. Ya Bu Novita, wajib kan? Nah, jadi kalau dalam keyakinan kita, kenapa kita harus pakai spion, Bu? Supaya bisa Menjaga keselamatan. keselamatan kita. Nah, itu berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang tepat waktu saat masuk sekolah? Aturannya tepat waktu. Supaya takut dengan guru. Ada yang takut dengan kepala sekolah, ada yang takut dengan guru bagi anak kan. Tapi kalau sesuai keyakinan kita yang bagus, sebagai anak kalau tepat waktu masuk sekolah, kita akan merasakan belajarnya lebih nyaman karena kita tidak terburu-buru dan tidak terlambat. Seperti itu kira-kira. Itu keyakinan dan aturan, beda keyakinan dan aturan. Kemudian berikutnya kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Di sini pertama kita berdiskusi. Nah, ini yang penting nih poinnya. Untuk membuat keyakinan kelas, kita nanti kalau kita mau mempelajarinya, satu, kita berdiskusi dulu tentang peraturan itu dengan anak-anak. Kita tawarkan pada mereka maunya apa, tapi yang positif dan tidak perlu panjang. Kemudian 2, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kita rumuskan peraturan itu jadi keyakinan. Dari aturan buat keyakinan dari diri anak-anak masing-masing. Kemudian kita tempelkan keyakinan itu di kelas. Yang sudah kita buat, kita letakkan di kelas. Nah, akhirnya jadilah ini keyakinan kelas. Beberapa contoh keyakinan kelas. Contohnya, 1, menyelesaikan tugas tepat waktu. Bahasanya real. Kita selesaikan tugas tepat waktu. Masing-masing tuh, misalnya Ibu Novita inginnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Sampai di Ibu Indrian, pertanyaan saya, keyakinan Ibu Indrian apa? Kelas tidak akan dibiarkan kotor. Nah, jadi berikutnya ada lagi yang saling bantu kawan, Pak.
yang kesulitan. Kemudian ada yang membuat suasana kelas menjadi nyaman. Yang terakhir ada ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang membawa nama baik kelas. Nah, jadi nanti bahasa-bahasanya nanti bisa dirubah sesuai keinginan anak masing-masing demi kebaikan kelasnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak, lebih nyata dari peraturan, lebih nyata. Dua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk positif, jangan negatif. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan, semua warga kelas maksudnya kalau kegiatan kelas dilibatkan saat membuat. Jadi semua anak-anak ikut dilibatkan saat membuat. Nah, ini contoh yang saya sudah buat di kelas saya, keyakinan kelas. Nah, ini ada 5. Kelas tidak akan kami biarkan dalam keadaan kotor. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang membawa nama baik kelas. Kemudian saling membantu kawan yang kesulitan. Terakhir, membuat suasana belajar menjadi nyaman. Jadi tidak perlu banyak, cukup berapa? Ya, cukup berapa, ada 5 atau 6. Jadi setiap semester nanti kita evaluasi lagi. Seberapa berhasilkah keyakinan yang kita yakini? Kemudian apa perlu ditambah lagi kalau kekurangan? Apa perlu? Apa masih ada kesalahan yang dilakukan di kelas yang tidak ada dalam keyakinan? Boleh ditambah di semester berikutnya. Jadi dibuatkan jadi poin keyakinan kita. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Segitiga restitusi yang cara kita memperhatikan anak. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian 2, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan anak. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Jadi semua anak itu ada motivasi kenapa dia melakukan itu. Ini video contoh segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Bisa saksikan. Mohon maaf jika ada yang salah, ini kurang dari bahasa. Ini contoh anak yang terlambat membuat tugas, diberi tugas kemarinnya, dan pas saat masuk untuk pembelajaran PJOK-nya harus menyerahkan tugasnya. Jadi si anak ini belum menyelesaikan tugasnya, dan dia menyelesaikan tugasnya di saat kita mau praktek di luar lapangan. Nah, ini sudah biasanya paling duluan ganti pakaian. Nggak apa-apa, Kak. Terus kenapa nggak keluar? Saya suka Bapak. Saya belum mengerjakan tugas yang selesai. Nah, bukannya tugas itu sudah Bapak berikan seminggu yang lalu? Iya, Pak. Saya salah. Saya lupa. Dan melalaikan tugas yang Bapak berikan. Saya takut sama Bapak dan malu dan teman-teman, Pak. Oke, kamu jangan terpuruk ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan sampai kamu
berturut dan diampuni kesalahan yang sama. Iya, Pak. Ini Bapak ingin tahu kalau kamu datang kenapa seperti tadi? Tidak, Pak. Saya tidak pernah datang ke Bapak. Nah, itu berarti kamu pribadi yang baik, yang disiplin dan konsisten dengan kebiasaan yang baik. Bapak ingin tahu kenapa hari ini tidak mengerjakan tugas. Padahal sudah tertentu saya berikan. Saya tidak ingat, Pak. Dan baru pagi ini saya pada pengawasan tugas yang harus ditentukan. Nah, hal yang kamu lakukan ini salah atau benar? Salah, Pak. Apakah kamu tahu bahwa hal yang kamu lakukan ini sudah melanggar keyakinan kelas? Iya, Pak. Keyakinan apa yang kamu langgar? Mengerjakan tugas tepat waktu. Menurut kamu berpihak tugas yang diberikan oleh guru? Jika hal ini penting menurut ini, apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Tugas hari ini akan saya kerjakan di rumah nanti setelah sekolah dan akan saya kumpulkan besok pagi di meja Bapak sebelum dia masuk berguru. Mantap, luar biasa. Kesungguhan menang. Insya Allah ke depannya kamu akan jadi anak yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Iya, Pak. Setelah memperbaiki semua ini, ke depannya kamu akan menjadi anak yang seperti apa sih? Saya akan menghargai waktu, tidak mudah mengerti kerjaan dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Sekarang kamu sudah sadar dari kesalahan yang kamu buat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ya? Iya, Pak. Saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kamu boleh berpakaian dan bergabung dengan teman yang sudah berada di luar ruangan. Makasih, Pak. Jadi video penerapan segitiga distribusi bagaimana menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Jadi dengan cara yang seperti ini anak akan merasa tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan mereka akan berusaha lebih baik lagi tanpa ada rasa trauma. Jadi mereka akan melakukannya dengan senyamannya, ya, senyaman-nyamannya. Itu contohnya. Sampai di ujung pembahasan kita dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Demikianlah pembahasan kita. Saling berbagi ilmu. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Jikalau ada salah, jikalau ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang diberikan oleh Bapak Ananto Abdul Bani. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Bapak Ananto, maka berakhir pula kegiatan aksi nyata modul 14 budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang beliau bagikan bisa bermanfaat bagi pengembangan pendidikan kita ke depannya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan khilaf. Setutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menemani